Shalom teman-teman. Perkenalkan, nama saya Korezi. Nah, sebelum kita memulai ibadah APW kita, saya mau bertanya, bagaimana nih kabar kalian? Apakah kalian sudah merasa bosan? Namun bukan kalian saja yang merasa bosan. Saya juga. Saya rindu beribadah dan bersekutu bersama dengan kalian lagi. Saya percaya di dalam APW online ini, Tuhan mengambil kendali di dalam hidup kita semuanya. Tetapi teman-teman, walaupun dalam keadaan pandemi yang seperti ini, marilah kita tetap belajar. Kita tetap belajar untuk mengerti satu sama lain. Kita tetap belajar untuk saling mendoakan. Dan kita tetap belajar atas tanggung jawab yang telah kita miliki. Nah, walaupun negara dalam kondisi yang seperti ini, marilah kita tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Karena kita masih diberi kesempatan untuk beribadah, untuk berdoa, dan memuji nama Tuhan. Mari teman-teman, saya ajak teman-teman untuk berdoa, untuk memulai ibadah pada hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Haleluya Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu Tuhan, untuk kehidupan kami Tuhan. Ketika Tuhan hari-hari ini Tuhan, kami melihat dan kami merasakan Tuhan, negara kami Tuhan dipenuhi oleh ancaman Tuhan, dipenuhi oleh orang-orang yang khawatir Tuhan akan adanya penyakit ini Tuhan. Tuhan, di tengah ini semua Tuhan, kami tetap mau belajar Tuhan, untuk melihat siapa Engkau Tuhan. Tuhan, kami bersyukur Tuhan, karena kami dapat beribadah kepadamu Tuhan Yesus. Kami masih diberi kesempatan Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, pada kesempatan hari ini Tuhan Yesus, kami mau Tuhan, Engkau bekerja Tuhan dalam ibadah ini Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Engkau menyertai Tuhan ibadah ini Tuhan Yesus dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Roh Kudus akan membukakan hati setiap kami Tuhan Yesus. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Oke. Untuk ibadah selanjutnya, kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan yang dipimpin oleh Saudara Cintrin. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Dialah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Shalom teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Semoga teman-teman yang masih di kosan atau di Purwokerto sehat-sehat selalu, dan yang sudah di rumah jaga kesehatan selalu juga. Kalau misalnya ada kegiatan di luar, tetap menggunakan masker, jaga kebersihan, seperti itu. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Narwason Berismanik, dipanggil Aston. Saya dari program studi Agroteknologi 2016. Di sini saya diminta oleh teman-teman pengurus unit kerohanian Kristiani Fakultas Pertanian Universitas Jenderal Sudirman untuk mengisi sesi sharing ini dalam kegiatan APW yang kegiatannya selalu setiap minggu sekali gitu. Mungkin untuk tema dan ayat yang akan saya bawakan, untuk temanya itu sakit dan penderitaan.
Jadi untuk tema pada hari ini APW yaitu sakit dan penderitaan. Untuk ayat Alkitab yang saya bawakan atau dasar ayat Alkitabnya itu dari Galatia 6 ayat 17. Mungkin saya bisa langsung bacakan, teman-teman baca juga ya yang di rumah. Begini bunyinya, selanjutnya janganlah ada orang yang menyusahkan aku, karena pada tubuhku ada tanda-tanda milik Yesus. Ya, amin. Mungkin begitu bunyinya dari Galatia 6 ayat 17. Di sini dikatakan karena pada tubuhku ada tanda-tanda milik Yesus. Berarti secara tidak langsung memang tubuh kita, tubuh yang kita gunakan, tubuh yang kita pakai ini memang sebenarnya tubuh ini semuanya milik Yesus Kristus, yang kita sudah diberikan juga Roh Kudus untuk bisa membedakan mana yang baik, mana yang benar juga. Seperti itu. Mungkin untuk selanjutnya saya mengutip cerita dari Alkitab, yaitu cerita dari Raja Paulus. Raja Paulus ini merupakan raja pada zamannya. Paulus ini merupakan raja yang memang sangat dihormati, sangat hebat pada masa duniawinya. Seperti itu. Paulus selalu menunggu, Paulus selalu setia, Paulus selalu berani. Paulus sebagai pemimpin sangat loyal kepada masyarakatnya. Seperti apa contohnya? Ketika Paulus menunggu pasukannya yang habis berperang di luar sana, Paulus ini menunggu kedatangan pasukannya, menemani, selalu mensupport, memberikan semangat. Seperti itu. Jadi seiring berjalannya waktu, Paulus ini mengalami sebuah sakit dan penderitaan. Sakit apa yang dirasakan atau yang diderita atau penderitaan yang dialami oleh Raja Paulus? Paulus mengalami bekas luka dari berbagai pencobaan yang dilaluinya. Paulus mengalami babak belur. Seperti itu. Paulus mengalami sebuah pengusiran waktu itu. Paulus pernah dilempari batu, Paulus pernah diusir dari sebuah kota, dan masyarakat di sana yang mengusirnya menyangka kalau Paulus ini memang sudah mati atau sudah meninggal. Tapi pada kenyataannya Paulus masih hidup. Seperti itu. Jadi Paulus ini memegang prinsip kalau memang Paulus ini harus tetap memberitakan firman Tuhan bagaimanapun kondisi yang dialami seorang Paulus ini, seorang raja. Seperti itu. Jadi memang di sini dikatakan Paulus ini tetap berpegang teguh kepada Yesus Kristus, tetap percaya bahwa semua perjalanan hidup yang kita sakit dan penderitaan yang Paulus alami itu merupakan jalan yang harus dihadapi, bukan dihindari. Karena ketika kita menghindari suatu masalah atau penderitaan tanpa kita menyelesaikannya, itu menyebabkan nanti pada akhirnya kita tidak merasakan kenikmatan yang kekal. Seperti itu. Itu yang dimaksud Paulus pada cerita yang dikutip dalam sebuah kitab. Paulus dalam perjalanan hidupnya juga mengalami cedera kaki. Dia bentuk badannya juga menjadi lemah akibat cedera, membuatnya tidak sehat. Tapi secara psikologi, secara psikis, Paulus ini mengalami pertumbuhan iman yang semakin baik. Karena apa? Karena memang Paulus ini selama mengalami sakit, selama mengalami penderitaan ini, Paulus selalu bersyukur, selalu tetap menjalani, selalu tetap percaya, selalu tetap berdoa, selalu tetap mensyukuri apa yang dihadapi kepada Yesus Kristus. Seperti itu, teman-teman. Jadi mungkin cerita Alkitab ini menjelaskan terkait dengan perjuangan Paulus yang mengalami sakit dan penderitaan. Walaupun Paulus itu mengalami sakit dan penderitaan, Paulus tetap mengkabarkan, tetap menyebarkan firman Tuhan, karena memang itu suatu kewajiban bagi orang Kristen gitu, kita untuk menyebarkan firman Tuhan. Seperti itu ilustrasinya atau kutipan cerita dari Alkitab. Karena memang Raja Paulus ini memang raja yang cukup menjadi panutan bagi kita semua sebagai contoh dari sifat dan perilakunya selama dia hidup.
Seperti itu teman-teman. Mungkin terkait sakit dan penderitaan yang kita rasakan mungkin sama. Untuk saat ini kita mengalami sakit dan penderitaan yang sama. Contohnya seperti apa? Ya mungkin teman-teman sudah tahu lah, kita sedang mengalami yang namanya COVID-19. COVID-19 ini nggak hanya menyerang manusia yang terkena, dampaknya bukan hanya untuk manusia saja yang terkenanya, bukan hanya untuk positif ODP atau PDP. Semua masyarakat di dunia, semua unsur-unsur elemen masyarakat itu merasakan dampak dari COVID-19 apa? Dari COVID-19 ini. Contohnya seperti apa? Dari perekonomian contohnya. Contoh dari pedagang kaki lima, dari buruh, semua mengalami penurunan, mengalami PHK atau dirumahkan. Semua mengalami apa yang dirasakan. Misalnya di sekitar kita mungkin ada tukang beca atau tukang ojek, itu mengalami penurunan masukan yang mengakibatkan mereka pun mengalami penderitaan. Kita pun juga merasakan itu. Mungkin yang kita rasakan mungkin nggak separah di luar sana, tapi kita tidak perlu mengalah, kita tidak perlu menyerah, kita harus tetap berusaha, kita harus tetap berdoa untuk melawan ya. Intinya kita harus tetap memerangi ini, kita harus tetap berdoa, bersyukur. Semua pasti ada jalannya. Tuhan Yesus Kristus pasti memberikan jalan yang terbaik. Karena saya percaya, kalau menurut saya Tuhan Yesus itu selalu mendampingi kita, membimbing kita dari awal pertengahan hingga akhirnya. Itu teman-teman, itu menurut saya. Karena COVID-19 ini termasuk sebuah virus yang mengakibatkan semua dunia ya mengalami penurunan perekonomian, baik itu semua aspek-aspek, nggak hanya perekonomian, kesehatan mungkin ya. Tapi mungkin nanti saya percaya pada akhirnya dampak baik setelah virus ini selesai, Tuhan Yesus bahkan akan memberikan yang terbaik. Kita tidak tahu. Kita sebagai umat manusia yang percaya kepada Yesus Kristus, kita cukup bersyukur. Kita harus tetap menjalani hidup ini. Kita harus tetap berdoa dan bersyukur, seperti itu. Mungkin mungkin teman-teman juga pernah ya merasakan yang namanya sakit juga atau penderitaan yang lain. Sakit itu nggak cuma sakit fisik, mungkin ada juga sakit sosial atau lebih ke penderitaan. Sebenarnya sakit dan penderitaan ini satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, karena memang ketika seseorang mengalami sakit, dia akan merasakan penderitaan. Jadi banyak jenisnya sakit dan penderitaan ini, di fisik, psikis, sosial, atau kekecewaan, seperti itu. Jadi mungkin kalau pengalaman saya, ini saya sharing terkait dengan pengalaman saya selalu mengalami namanya sakit ataupun penderitaan. Seri pertamanya umur pasti sakit dan penderitaan itu bakal kita rasakan. Gak mungkin semakin bertambahnya umur kita tidak pernah atau menurun sakit dan penderitaan itu. Kita pasti melalui itu, karena memang apa tujuan Allah itu apa? Memberikan sakit dan penderitaan itu. Sebenarnya sakit dan penderitaan itu adalah alat yang digunakan Allah untuk membuat kita yang lebih peka, untuk membuat kita menjadi lebih peka untuk mencapai tujuannya dalam kehidupan kita. Sebenarnya penderitaan itu pada dasarnya segala sesuatu yang menyakitkan dan mengganggu. Tapi dalam rancangan Allah, penderitaan adalah alat yang dipakai untuk membuat kita dapat lebih peka. Sekali lagi teman-teman, alat sebagai untuk kita lebih peka untuk mencapai tujuan, kayak gitu. Mungkin sakit dan penderitaan itu teguran. Mungkin ada yang contohnya gini, mungkin ada yang sakit perut ya karena mungkin makanannya kurang sehat, itu sebagai teguran. Kenapa? Biar nanti outputnya ketika teman-teman sembuh dari penyakit itu, teman-teman bisa hidup lebih sehat lagi. Gitu. Yang penting intinya kita harus tetap bersyukur, kita harus tetap menjalani, kita harus berusaha semampunya. Jangan lupa berdoa, itu intinya. Karena sekarang kalau menurut saya percaya Tuhan Yesus Kristus itu pasti selalu mendampingi kita, menemani kita selalu, baik kita itu susah, suka, duka, senang, seperti itu. Yang penting intinya kita bersyukur atas sakit dan penderitaan yang kita rasakan, seperti itu ya teman-teman. Mungkin sakit dan penderitaan yang saya alami mungkin lebih ke penderitaan kehilangan seseorang ketika saya ditinggal
orang yang kita sayang. Tapi itu memang sudah jalannya. Itu salah satu penderitaan yang termasuk kekecewaan. Tapi kalau menurut saya percaya di penderitaan yang saya rasakan waktu itu terkait dengan kekecewaan pun bakal ada jalan keluar yang lebih baik gitu. Mungkin bagi kita seorang mahasiswa, penderitaan atau sakit yang kita rasakan mungkin banyak. Mungkin yang sudah semester akhir dari semester 1 semester 8 mungkin sudah merasakan banyak kan. Mungkin buat teman-teman yang mahasiswa baru mungkin belum banyak merasakan. Contohnya apa? Mungkin sakit, kalau sakit ya mungkin sakit tipes, TBD selama perkuliahan, capek gitu. Ya mungkin pada intinya mungkin teman-teman harus tetap bersyukur, teman-teman harus menjaga kesehatan. Itu sebagai, dan yang tadi saya udah bilang, sakit dan penderitaan itu adalah alat dalam rancangan Allah, itu sebagai alat untuk teguran ke kita, untuk kita menjadi lebih baik lagi, supaya kita lebih peka lagi, supaya kita lebih menentukan tujuan kita yang lebih jelas. Dan kita yang memang harus tetap berdoa selalu untuk dibimbing dalam perjalanan kehidupan kita, karena kita memang nggak bisa menggunakan kekuatan kita dari sendiri, karena semua itu hanya kekuatan dari Allah, Tuhan Yesus Kristus, seperti itu. Jadi kalau untuk kita sebagai mahasiswa ya mungkin penderitaan ya kekecewaan, bagian dari kekecewaan, mungkin kita nilainya menurun dari semester 1 semester 2, itu udah hal biasa. Mungkin itu sebagai teman-teman jangan putus asa di situ. Teman-teman harus berusaha. Gimana caranya? Teman-teman harus menyusun konsepnya. Teman-teman harus menyusun plannya seperti apa. Teman-teman harus melakukan seperti apa. Itu teman-teman semua harus rancang. Itu contohnya di kampus. Ada lagi contohnya misalnya sosial. Penderitaan teman-teman di sosial. Misalnya teman-teman dimusuhi teman-teman. Apa sebabnya? Itu. Cari sebabnya dan akibatnya apa. Apa yang harus diintrospeksi sama teman-teman. Jangan sampai penderitaan itu terus menerus. Kita harus lewati itu dengan baik, kita harus menjalankan dengan baik. Jangan pernah kita ketika kita ada masalah, ketika kita mengalami sakit atau penderitaan, kita jangan pernah kabur, kita jangan pernah meninggalkan sebuah sakit dan penderitaan itu begitu saja. Kita harus melaluinya. Dan teman-teman harus percaya juga, dan saya juga percaya, dan menurut saya Tuhan Yesus Kristus itu pasti selalu membimbing kita. Jangan pernah takut. Saya percaya, karena memang saya pernah membaca di Alkitab, Tuhan Yesus mengatakan seperti ini: setiap murid mempunyai jalannya sendiri, dipilih dengan hati-hati oleh Tuhan berdasarkan hikmat dan kasih-Nya. Apakah pada nantinya penderitaan yang kita alami banyak atau sedikit, kita harus tetap berjalan dengan setia bersama Tuhan sampai akhir. Yaitu pada intinya memang ketika kita mengalami semua percobaan, penderitaan atau sakit, kita harus tetap berjalan. Cara berjalannya bukan kita berjalan berdua, kita berdoa, bersyukur, meminta kepada Tuhan, meminta kekuatan. Itu sebenarnya kuncinya. Ya mungkin itu sedikit sharing dari saya. Semoga teman-teman yang menonton menjadi lebih baik lagi, dan saya juga menjadi lebih baik lagi. Mohon maaf apabila selama saya berbicara ada kekurangan. Terima kasih. Shalom. Kuatkanlah hatimu melewati setiap persoalan. Tuhan Yesus
Gimana nih teman-teman? Apakah kalian semua sudah merasa terberkati oleh kasih yang telah Tuhan berikan di dalam kehidupan kita? Sekiranya renungan pada hari ini memberkati kalian semua. Yuk, untuk menutup ibadah kita, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur Tuhan karena kebaikan-Mu Tuhan Yesus. Kami telah Tuhan menerima sebagian dari kebenaran-Mu Tuhan Yesus. Tuhan, kami tidak tahu Tuhan, kalau kami berada di luar sana Tuhan tanpa penyertaan Engkau Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau senantiasa Tuhan menjaga kami Tuhan. Engkau selalu melingkupi kami Tuhan dimanapun kami berada Tuhan Yesus. Oh Tuhan, berikanlah kami kesehatan dan sukacita selalu Tuhan Yesus di dalam kehidupan kami Tuhan, di dalam keluarga kami Tuhan, dan di dalam masyarakat ini Tuhan. Biarlah Tuhan, kami membawa selalu sukacita itu dimanapun kami berada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, buat kebaikan Tuhan yang selalu Tuhan janjikan untuk masa depan kami Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan, kiranya Tuhan Yesus yang akan membawa kasih setia-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa dan syukur kami Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Teman-teman, please stay at home ya, dan tetap berdoa. Mari kita berdoa untuk dunia ini, kita berdoa untuk negara ini, dan kita berdoa untuk bangsa ini, terutama untuk teman-teman kita yang telah terkena virus COVID-19. Semoga Tuhan menolong kita dan mereka semuanya, dan Tuhan menyertai kita semua. Share Jesus love and God bless you.